Setelah melihat sekilas formasi itu, Hani bisa menyimpulkan bahwa itu hanyalah ilusi yang sangat sederhana. Tampaknya kekuatan sihir ketiga wanita itu pasti dibatasi. Jika tidak, formasi kaliber ini tidak cukup untuk menjebak 3 kultivator formasi inti. Dengan pemikiran itu, Hani segera menjentikan 10 jarinya ke arah formasi secara berurutan. Selusin atau lebih semburan pedang emas Ki menghantam formasi dengan tepat. Akibatnya, formasi tersebut segera hancur. Hampir pada saat yang sama dalam jurang iblis yang tak terhitung jumlahnya di Pulau Tujuh Roh, sosok bayangan manusia tinggi dan besar tiba-tiba membuka matanya. Sosok manusia itu duduk di platform yang telah digunakan Hani bertahun-tahun yang lalu, dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh ki jahat saat ekspresi yang sangat terkejut muncul di wajahnya. Tiba-tiba dia memasukkan tangannya ke dalam lengan bajunya dan manik biru segera muncul di telapak tangannya. Namun ada retakan jelas yang mengalir tepat di tengah permukaan halus manik itu. Tidak mungkin. Pembatasan telah dilanggar. Bagaimana pria itu bisa menemukan tempat itu begitu cepat? Jika aku berada di posisinya, aku akan benar-benar tidak berdaya untuk melakukan apapun. Sosok manusia itu bergumam dengan suara kasar yang diwarnai ketidakpercayaan dan sedikit kesal. Baiklah, aku tidak mengandalkan ketiganya untuk melakukan banyak hal untukku. Namun, aku tidak bisa tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Aku harus menyelesaikan proses penyuntikan ki iblis ke dalam tubuhku, lalu temukan lokasi lain yang tidak jelas untuk mengkultivasikannya. Sosok manusia itu bergumam pada dirinya sendiri sebelum menutup matanya lagi. Tampaknya telah berhasil menenangkan diri dengan cepat. Pada saat ini, Hani sudah mengeluarkan botol giok hijau dari kantong penyimpanannya dan menuangkan 3 pil harum ke telapak tangannya. Dia memberi 3 wanita itu pil masing-masing sebelum berdiri diam ke samping dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya. Hanya kira-kira 10 menit telah berlalu sebelum Song Yu terbangun lebih dulu. Sepertinya basis kultivasi Anda telah meningkat cukup signifikan, keponakan bela diri Song. Anda berhasil bangun lebih cepat dari yang saya harapkan. Sebelum Song Yu benar-benar sadar, suara laki-laki yang akrab tiba-tiba terdengar di telinganya. Song Yu bergidik saat dia segera sadar. Dia membuka matanya, dan hal pertama yang dia lihat adalah Hani menilai dia dengan sedikit senyum di wajahnya. Paman bela diri Han? Tunggu, tidak. Apakah kamu benar-benar paman bela diri Han? Song Yu berseru. Hehe, kamu cukup waspada, keponakan bela diri Song. Aku harus melalui sedikit kesulitan untuk menemukan tempat ini. Adapun apakah aku Hani yang asli atau bukan, menurutmu apakah aku tampak seperti seorang penipu? Hani terkekeh dengan tenang. Jadi kamu benar-benar paman bela diri Han? Song Yu masih sedikit berkonflik. Dia sekitar 70% yakin bahwa ini memang Hani yang asli. Tetapi dia masih tidak berani sepenuhnya mempercayai penilaiannya. Hani tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Sebagai gantinya, dia hanya melambaikan tangan ke arah Song Yu. Selusin jarum perak tiba-tiba ditembakkan dari berbagai lokasi di seluruh tubuh Song Yu. Dan semua jarum itu terbang ke genggaman Hanli. Hampir pada saat yang sama, Song Yu bisa merasakan kekuatan sihir di tubuhnya mengalir bebas. Ekspresi gembira segera muncul di wajahnya. Tepat pada saat itu, Mu Peiling dan Liu Yu juga bangun satu demi satu. Mereka juga dikejutkan melihat Hanli. Namun, Mu Peiling dapat segera memverifikasi identitas Hanli melalui penggunaan pembatasan dalam indera spiritualnya. Dan dia buru-buru bangkit sebelum mengulurkan hormat kepada Hanli. Setelah melihat itu, Liu Yu dan Song Yu yakin bahwa itu adalah Hanli yang asli. Dan mereka juga bangkit untuk mengulurkan salam hormat. Apakah jiwa baru lahir keduaku yang hilang yang menangkap Anda bertiga? Hanli bertanya. Tuan, apakah Anda sudah menemukan jiwa baru lahir kedua? Liu Yu bertanya saat mendengar itu. Jika saya sudah menemukannya, apakah saya masih akan menanyakan pertanyaan ini kepada Anda? Hanli berkata dengan suara tenang saat dia juga mengeluarkan jarum perak dari tubuh Liu Yu dan Mu Peiling. Hanli agak membingungkan trio Mu Peiling. Jika dia tidak menemukan sosok berjubah hitam dari sebelumnya, lalu bagaimana dia bisa segera mengidentifikasi jiwa baru lahir kedua sebagai pelakunya? Pada akhirnya, Liu Yu menekan kebingungannya dan menjawab. Orang yang menangkap kami memang jiwa baru lahir kedua Anda yang hilang, Guru. Juga, jiwa baru lahir telah memiliki tubuh dan memiliki basis kultivasi tahap jiwa baru lahir pertengahan. Ekspresi mengingatkan muncul di wajahnya saat dia berbicara. Dia memiliki tubuh.
Katakan padaku seperti apa tubuh itu. Hani sepertinya tertarik mendengar itu. Pada titik ini, dua naga petir emas telah membersihkan kabut hitam di sekitarnya dan mereka melesat ke udara sebelum menghilang ke tubuh Hani. Ketiga wanita itu terpana oleh penguasaan mahir Hani dalam memanipulasi petir. Pada basis kultivasi tahap formasi inti mereka sudah dapat mewujudkan teknik mereka ke dalam berbagai bentuk. Namun, mereka masih jauh dari bisa memanipulasi teknik itu seolah-olah itu sifat kedua, seperti yang jelas terjadi pada Hani. Setelah menenangkan emosinya, Liu Yu mulai menggambarkan penampilan fisik dari sosok berjubah hitam itu. Hani hanya harus mendengarkan sebentar untuk menentukan bahwa jiwa baru lahir kedua benar-benar memiliki mayat iblis berdaulat itu. Ekspresinya tetap tenang, tetapi dia merasa muram secara internal. Jika bukan karena teknik pencarian roh bulan darah yang dia kuasai dari harta karun kitab suci perkembangan hebat, akan sangat sulit baginya untuk menemukan Ryo Mupeiling. Jiwa baru lahir kedua ini mengenalnya dengan sangat baik, jadi dia tidak bisa membiarkannya tetap bebas. Kalau tidak, pasti akan kembali menggigitnya suatu hari nanti. Dengan pemikiran tersebut, setelah mendengar penjelasan Liu Yu, dia segera menginstruksikan, "Kalian bertiga tinggalkan tempat ini segera dan kembali ke sekte. Melihat jiwa baru lahir kedua ini telah kembali ke wilayah selatan surgawi, aku pasti harus menangkapnya. Aku harus mencari dengan cermat melalui lembah dalam ini, dan yang terbaik adalah saya melakukannya sendirian. Paman bela diri Han, basis kultivasi jiwa baru lahir itu tidak kalah dengan Anda. Anda harus merekrut lebih banyak bantuan sebelum Anda mencoba untuk menangkapnya. Jika tidak..." "Hah? Paman bela diri Han, basis kultivasi Anda?" Song Yu tanpa sadar telah menyapu perasaan spiritualnya ke arah Hani, dan ekspresinya segera berubah secara drastis. Setelah mendengar suara kaget Song Yu, Mupeiling dan Liu Yu juga menilai basis kultivasi Hani dengan indera spiritual mereka, di mana mereka juga secara alami diberi kejutan besar. Hanya setelah sekian lama, Mupeiling berhasil pulih dari keterkejutannya, dan dia bertanya dengan ekspresi tidak percaya, "Tuanku, kamu sudah menjadi kultivator hebat sekarang?" "Aku lupa bahwa kalian bertiga belum menyadari hal ini. Upacara perayaan kultivator hebatku diadakan setengah tahun yang lalu, dan aku sudah menjadi penatua agung sekte sekarang. Jadi menangani jiwa baru lahir kedua tidak akan menjadi masalah bagiku," Hani menjelaskan dengan senyum tipis. Ketiga wanita itu secara alami sangat senang mendengar itu, dan mereka segera mengucapkan kata-kata ucapan selamat. Hani menerima ucapan selamat mereka dengan senyuman sebelum mendesak mereka lagi untuk pergi. Kali ini tak satu pun dari mereka yang keberatan. Setelah memberikan penghormatan terakhir kepada Hani, mereka pergi kembali ke sekte. Sementara itu, Hani tetap berada di dalam gua dan memutuskan untuk menunggu di situ selama beberapa hari. Ini adalah lokasi yang tidak jelas, jadi jika jiwa baru lahir kedua hanya sementara pergi untuk melakukan sesuatu, itu pasti akan segera kembali. Jika tidak, itu harus berada di tempat lain di dalam lembah atau telah meninggalkan lembah Devil Fall sama sekali. Pada akhirnya, Hani menunggu di dalam gua selama 7 hari, tetapi jiwa baru lahir roh kayu tidak kembali. Karena itu, dia memutuskan untuk mengakhiri permainan menunggu ini dan meninggalkan gua. Dia kemudian melepaskan puluhan ribu kumbang pemakan emas di kantong binatang rohnya untuk menjelajahi keseluruhan lembah bagian dalam. Dia tidak dapat menemukan jiwa baru lahir kedua melalui usahanya. Namun dia dapat menemukan banyak harta kuno yang ditinggalkan oleh para kultivator di masa lalu yang jauh. Meskipun harta ini sama sekali tidak berguna baginya dan bahkan tidak bisa dibandingkan dengan replika harta roh seperti kipas Triflame-nya, mereka masih dianggap sangat langka di tempat seperti wilayah selatan surgawi. Namun, Hani tidak bisa memaksa dirinya untuk merasakan kegembiraan atas penemuan ini. Dia telah menemukan jejak aktivitas jiwa baru lahir kedua selama proses ini, dan banyak tempat tinggal gua yang ditinggalkan oleh para kultivator kuno sudah benar-benar kosong. Jelas telah dijarah baru-baru ini. Hani sekarang bisa mengkonfirmasi bahwa jiwa baru lahir kedua kemungkinan besar telah pergi dari lembah dalam dengan harta itu. Ini adalah prospek yang cukup merepotkan baginya. Namun setelah perenungan yang cermat, dia menemukan bahwa jiwa baru lahir kedua sebenarnya tidak sepenuhnya tidak dapat dilacak. Tujuan utama jiwa baru lahir kedua adalah untuk melahap jiwanya dan mengambil alih tubuhnya.
Jadi itu jelas akan terpaku pada peningkatan basis kultivasinya sampai menjadi lebih kuat daripada Hanli. Menurut deskripsi yang diberikan oleh ketiga wanita tersebut, setelah memiliki mayat iblis berdaulat, jiwa baru lahir kedua telah mengkhususkan diri dalam mengembangkan seni yin yang mendalam. Jika dia ingin menumbuhkan ki iblis yang mendalam secara maksimal, dia bisa menggunakan jalan pintas seperti melakukan pengorbanan darah untuk secara drastis meningkatkan basis kultivasinya. Namun metode ini bukannya tanpa efek samping. Dalam kebanyakan kasus, siapapun yang mencoba-coba teknik rahasia yang menyeramkan akan mengalami perkembangan dalam basis kultivasi mereka yang meruncing mengikuti percikan awal ini. Kemudian menemukan mereka tidak dapat maju sama sekali. Dengan demikian, metode yang dijelaskan dalam seni yin yang mendalam di mana seseorang menyuntikkan ki iblis ke dalam tubuh mereka untuk meningkatkan kemajuan kultivasi adalah pilihan terbaik untuk jiwa baru lahir kedua. Menggunakan metode seperti itu untuk secara paksa menyuntikkan ki iblis ke dalam tubuh seseorang dapat memungkinkan seorang kultivator iblis untuk menerobos kemacetan dalam waktu yang sangat singkat, sehingga secara signifikan meningkatkan basis kultivasi mereka. Namun, metode ini juga memiliki dampak yang menyertainya. Paling-paling, tubuh dan penampilan kultivator akan diubah oleh ki jahat melalui proses yang dikenal sebagai iblisfikasi. Dan paling buruk, seseorang bisa benar-benar kehilangan kewarasannya dan direduksi menjadi makhluk setengah manusia, setengah iblis keji. Dengan demikian, ini adalah metode yang sangat berbahaya untuk digunakan oleh para kultivator normal. Namun, resiko ini tidak berlaku untuk jiwa baru lahir kedua. Itu telah memiliki mayat iblis dan mengetahui metode kultivasi yang ditetapkan dalam teknik perkembangan hebat, sehingga memungkinkannya untuk dapat secara lebih efektif menahan dampak yang mungkin timbul dari penggunaan metode tersebut pada kewarasannya. Dengan demikian, resiko yang terlibat diminimalkan secara signifikan. Kembali ketika jiwa baru lahir kedua telah meninggalkannya, itu masih hanya di tahap jiwa baru lahir awal. Namun itu sudah berkembang ke tahap jiwa baru lahir pertengahan dalam waktu yang singkat. Kecuali jika dia telah menemukan beberapa kesempatan ajaib lainnya, mungkin dia telah menggunakan metode ini. Lembah Devil Fall ini adalah tempat di mana iblis kuno telah muncul bertahun-tahun yang lalu. Jadi tidak akan mengejutkan sama sekali jika beberapa tempat memiliki sisa ki yang jahat. Hanli duduk dan bermeditasi di puncak gunung tertentu selama sehari semalam, terus-menerus mempertimbangkan situasi jiwa baru lahir kedua dan mencoba untuk memprediksi langkah selanjutnya. Pada akhirnya dia benar-benar mampu menancapkan paku di kepala, kedalaman jurang segudang iblis. Hanli tiba-tiba membuka matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara dingin. Cahaya biru langit kemudian meletus di sekujur tubuhnya saat dia melesat ke kejauhan. 2 hari kemudian, Hanli sudah berangkat dari lembah Devil Fall dan menuju ke 7 pulau roh dengan kecepatan luar biasa. Menurut seni yin yang mendalam, dibutuhkan waktu sekitar 1 tahun untuk menyelesaikan tahap dasar dari proses di mana seseorang menyuntikkan ki iblis ke dalam tubuh mereka. Dia tidak ingin terlambat sampai di sana dan jiwa baru lahir kedua melarikan diri terlebih dahulu. Hampir pada saat yang sama, sosok berjubah hitam di dalam kedalaman jurang segudang iblis menyadari bahwa Hanli mungkin telah menebak keberadaannya. Namun dia berada pada titik penting dalam kultivasinya dan tidak dapat meninggalkan kedalaman jurang segudang iblis. Selain itu, karena fakta bahwa jiwa baru lahir kedua takut lokasinya bocor, dia menyembunyikan dirinya di sepanjang perjalanan dari lembah Devil Fall ke kedalaman jurang segudang iblis, menghindari bertemu dengan kultivator di sepanjang jalan. Karena itu, dia tidak mendengar informasi yang sangat penting dan masih tidak menyadari fakta bahwa Hanli telah mencapai tahap akhir jiwa baru lahir. Tidak mengherankan bahwa jiwa baru lahir kedua telah lalai mempertimbangkan kemungkinan ini. Lagi pula, bahkan Hanli sendiri berpikir bahwa itu akan membutuhkan setidaknya 200 hingga 300 tahun untuk maju ke tahap akhir jiwa baru lahir ketika dia melakukan perjalanan ke Jin Agung. Jiwa baru lahir kedua jelas gagal memprediksi bahwa Hanli tiba-tiba secara ajaib maju ke tahap akhir jiwa baru lahir. Dengan demikian, dia masih menghitung kecepatan Hanli berdasarkan apa yang diduga dari seorang kultivator jiwa baru lahir pertengahan. Menurut perkiraannya, bahkan jika Hanli berhasil segera mengidentifikasi
bahwa dia ada di kedalaman jurang segudang iblis. Masih butuh 2 bulan untuk sampai ke tempat ini. Sementara itu, dia sudah pada tahap akhir dari menyuntikkan ki iblis ke dalam tubuhnya, dan hanya butuh waktu lebih dari sebulan untuk menyelesaikan prosesnya. Dengan demikian, jiwa baru lahir kedua merasa sangat tidak nyaman, tetapi masih memutuskan untuk mengambil resiko dan tetap berada di kedalaman jurang segudang iblis. Lagi pula jika dia gagal pada kesempatan ini, akan sangat sulit baginya untuk kembali ke kedalaman jurang segudang iblis sekarang setelah Hani menyadari rencananya. Dengan demikian, jiwa baru lahir kedua telah sampai pada keputusan akhirnya. Dia akan tetap di kedalaman jurang segudang iblis selama 1,5 bulan. Pada titik itu, terlepas dari apakah dia berhasil atau tidak, dia akan segera meninggalkan jurang. Dengan 1/2 bulan sebagai penyangga, dia akan memastikan bahwa dia akan melarikan diri sebelum kedatangan Hanli. Dengan pemikiran itu, jiwa baru lahir kedua berhasil menenangkan dirinya sendiri dan terus menyerap ki iblis ke dalam tubuhnya. Namun setelah mencapai tahap akhir jiwa baru lahir, Hani mampu melakukan perjalanan lebih dari 2 kali lebih cepat dari yang dia lakukan di tahap jiwa baru lahir pertengahan. Dengan demikian, menyelesaikan perjalanan yang seharusnya memakan waktu lebih dari 2 bulan hanya dalam 1 bulan. Dia telah tiba di Pulau Tujuh Roh. Di masa lalu, Wewuya dan yang lainnya telah memberinya salah satu dari 7 pulau ini, Pulau Penyuruh, atas usahanya dalam menekan ki jahat, dan dia telah memberikan pulau itu ke sekte. Karena itu, harus ada murid sekte awan melayang yang berbasis di pulau itu. Dengan pemikiran itu, Hani tidak lagi terburu-buru untuk mencapai kedalaman jurang segudang iblis. Sebagai gantinya, dia langsung menuju Pulau Penyuruh. Kilatan cahaya biru melintas di udara, dan dia turun ke sebuah gunung kecil di pulau itu. Dia duduk dengan kaki bersilang di atas batu besar sebelum melepaskan indera spiritualnya yang sangat kuat. Pulau yang berukuran beberapa ratus kilometer langsung dipindai seluruhnya oleh indera spiritualnya, dan pada saat yang sama dia telah menemukan 2 pemukiman kultivator. Bibir Hani bergerak-gerak, dan dia mengatakan sesuatu dengan suara yang sangat pelan sebelum tetap tanpa ekspresi di tempat. Sementara itu, ada 2 lokasi di Pulau Penyuruh yang benar-benar hiruk-pikuk. Beberapa saat kemudian, 2 kelompok kultivator melesat dari 2 arah berbeda langsung ke arah gunung tempat Hani beristirahat. Hani tidak menunjukkan niat untuk bangun, dan hanya memandang dengan acuh tak acuh pada para kultivator ini. Tiba-tiba, sedikit kejutan muncul di matanya. Pada saat ini, kedua kelompok kultivator sudah mencapai udara di atas gunung. Dan setelah mengidentifikasi Hanli, semuanya buru-buru turun dari atas. Kami memberi hormat kepada Penatua Agung Han. Semua kultivator melangkah maju dan mengulurkan busur hormat. 2 orang yang memimpin kelompok masing-masing adalah kultivator formasi inti. Salah satunya adalah pria berjubah kuning dengan mata kecil dan alis tebal. Sementara yang lain adalah seorang wanita yang tampaknya berusia lebih dari 30 tahun. Selusin kultivator yang menyertai mereka semua juga berada di tahap pembangunan fondasi. Jadi itu benar-benar kamu, lama tidak bertemu. Sepertinya kamu juga mencapai tahap formasi inti. Hani tiba-tiba menoleh ke kultivator berjubah kuning sambil tersenyum. Wajah pria berjubah kuning itu segera memucat setelah Hani mengenalinya, dan dia tergagap dengan goyah. Aku tidak menyadari identitasmu yang sebenarnya selama pertemuan kita sebelumnya. Jadi maafkan aku jika aku menyinggungmu dengan cara apapun, Penatua Agung Han. Wanita tahap formasi inti cukup terkejut melihat itu. Senior kuinya ini biasanya adalah pembicara yang handal. Jadi mengapa dia telah direduksi menjadi kekacauan yang gagap? Selain itu, kedengarannya seperti dia sudah mengenal Penatua Agung sejak lama. Hati wanita itu dipenuhi dengan kebingungan, tetapi dia tidak berani bertanya apapun. Sedikit senyum muncul di wajah Hanli. Itu bukan salahmu. Saya menyembunyikan basis kultivasi saya saat itu untuk tujuan saya sendiri. Jadi saya pasti tidak berencana untuk menyalahkan Anda untuk apapun. Namun saya benar-benar agak terkejut bahwa Anda dapat maju ke tahap formasi inti. Bagaimana kabar saudara Anda yang lain? Kultivator berjubah kuning ini tidak lain adalah Kui Huan, kultivator sekte awan melayang yang telah mengundang Hanli untuk berburu rubah awan salju bersamanya bertahun-tahun yang lalu.
Bakat dari akar spiritualnya sangat rata-rata. Namun dia telah berhasil berkembang jauh dari tahap pemurnian Ki ke tahap formasi inti. Karena itu, Hani secara alami cukup terkejut melihat ini. Hani dengan jelas mengingat semua yang telah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Dan senyum masam muncul di wajah Kui Huan saat melihat itu saat dia menjawab. Senior Wang dan yang lainnya tidak seberuntung saya. Mereka tidak dapat melakukannya. Bahkan maju ke tahap pembangunan fondasi dan meninggal bertahun-tahun yang lalu. Begitu, bakat mereka cukup biasa-biasa saja. Jadi tidak mengherankan bahwa mereka tidak dapat maju ke tahap pembangunan fondasi. Sepertinya kamu menemukan beberapa peluang cemerlang keponakan bela diri Kui. Hani menghela nafas. Lebih dari 100 tahun yang lalu, saya secara tidak sengaja mengkonsumsi ramuan roh yang tidak diketahui. Dan basis kultivasi saya berkembang dengan kecepatan yang fenomenal setelahnya. Kui Huan menjelaskan dengan senyum sedikit malu-malu. Hehe, kamu orang yang cukup beruntung keponakan bela diri Kui. Namun aku tidak di sini untuk mengejar dan mengenang masa lalu hari ini. Aku punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada kalian semua. Hani tiba-tiba memasang ekspresi serius. Kami pasti akan memberitahumu semua yang kami tahu, Tetua Agung Han. Wanita itu menjawab dengan patuh. Bahkan jika Hani bukan penatua agung dari Sekte Awan Melayang, dia masih kultivator nomor 1 di wilayah selatan surgawi. Jadi dia harus diperlakukan dengan sangat hormat. Aku hanya ingin tahu apakah ada di antara kalian yang menyadari adanya ketidaknormalan dengan segel jurang iblis di Pulau Tujuh Roh. Hani bertanya. Wanita itu terhuyung sesaat sebelum menjawab. Segelnya? Sepertinya baik-baik saja. Tim patroli kami dari 7 pulau menjaga segel secara bergiliran. Dan tidak ada kelainan yang dilaporkan kepada kami. Apa maksudmu dengan itu, Paman Bela Diri Han? Alis Hani berkerut mendengar itu. Segel itu dijaga bergiliran. Bukannya itu berarti Anda tidak akan tahu jika ada yang tidak beres saat tim patroli dari pulau lain sedang bertugas. Hani bertanya dengan ekspresi gelap. Kui Huan dan wanita itu saling memandang. Dan Kui Huan hanya bisa mengumpulkan keberaniannya saat dia mengakui. Kecuali pulau-pulau lain bersusah payah melaporkan masalah ini kepada kami, saya khawatir ini memang masalahnya. Namun yang mengejutkan mereka, Hani tidak marah mendengar itu. Sebaliknya, sedikit cahaya melintas di matanya saat dia tiba-tiba menepuk kantong penyimpanan yang tergantung di pinggangnya. Menghasilkan satu set pelat formasi dan bendera formasi dengan warna berbeda. Bawa 36 murid bersamamu dan langsung menuju ke pintu masuk jurang. Lalu siapkan formasi surgawi jahat ini. Aku akan melakukan perjalanan ke jurang. Jika ada yang mencoba keluar, pastikan untuk menjebaknya dengan formasi ini. Aku tidak mengharapkanmu untuk membunuhnya. Pastikan saja itu tidak lolos. Hani menginstruksikan dengan tenang. Kui Huan dan wanita itu sangat terkejut mendengarnya, tapi mereka tetap setuju. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Cepat jemput murid-muridmu, lalu siapkan formasi secepat mungkin. Aku akan pergi ke jurang dulu. Hehe, semoga ini hanya alarm palsu. Hani menyampaikan satu seri instruksi terakhir sebelum melemparkan alat formasi ke arah 2 kultivator formasi inti dan naik ke udara. Sebelum mereka berdua memiliki kesempatan untuk menjawab, cahaya biru muncul di sekujur tubuhnya saat dia melesat ke kejauhan, menuju langsung ke segel di jurang iblis. Wanita itu dan Kui Huan buru-buru membungkuk ke arahnya sebelum segera mengeluarkan jimat transmisi suara mereka, memerintahkan semua murid di pulau itu untuk segera berkumpul. Beberapa saat kemudian, 36 kultivator dipilih, dan 2 kultivator formasi inti memimpin mereka menuju jurang sambil membawa alat formasi. Karena ini adalah instruksi dari Hani, mereka tidak berani menunda sedikit pun. Pada saat ini, Hani sudah mencapai pintu masuk jurang. Pusaran besar di masa lalu ini telah berkurang menjadi hanya sekitar 500 hingga 600 kaki lebarnya. Selain itu, ada selusin pilar batu besar yang tersebar di sekitar pusaran. Pilar-pilar tersebut dibangun dari bahan yang tidak diketahui seperti logam, tetapi juga seperti kayu, dan mampu mengapung secara diam-diam di air laut sekitarnya. Pancaran cahaya spiritual putih memancar dari pilar batu, menciptakan penghalang cahaya putih yang benar-benar menyegel pusaran di dalamnya. Hani melayang di atas penghalang cahaya dan memeriksanya dengan mata menyipit. Ada 7 atau 8 kultivator berdiri di belakang Hani.
Salah satunya adalah kultivator formasi inti berjubah merah yang bertanya, "Senior Han, seperti yang Anda lihat, segel benar-benar tidak terluka. Mungkinkah informasi yang Anda terima salah?" Para kultivator dari 7 pulau kami terus-menerus mengawasi tempat ini, dan kami tidak pernah membiarkan penjaga kami turun. Para kultivator pembangunan fondasi yang tersisa berdiri lebih jauh, bahkan tidak berani bernafas terlalu keras. Aku tahu setidaknya setengah lusin metode untuk menyusup ke segel ini tanpa merusaknya. Bukan tugas yang sulit untuk melewati kalian, jawab Hani dingin bahkan tanpa menoleh. Kultivator berjubah merah hanya bisa memberikan senyum masam sebagai tanggapan. Murid-murid dari Sekte Awan Melayangku akan tiba untuk membentuk formasi segera untuk membentengi pintu masuk. Yang harus kamu lakukan adalah bekerja sama dengan mereka. Tidak ada masalah, bukan? Hani bertanya dengan dingin. Tidak sama sekali, senior. Apakah kamu benar-benar akan masuk melalui segel? Kultivator berjubah merah bertanya dengan ragu-ragu. Hani melihat ke atas langit dan menjawab tanpa ragu-ragu. Tentu saja aku akan melakukan perjalanan ke dalam jurang. Jika tidak, mengapa aku datang ke sini secara langsung? Sekarang waktunya Ki yang jahat berada di puncak keadaan paling lemah. Jadi ini waktu terbaik bagiku untuk memasuki jurang maut. Saat itu tepat tengah hari dan terik matahari telah mencapai titik tertinggi di langit. Kultivator berjubah merah juga menatap matahari yang menyilaukan dan ekspresi yang terserahkan muncul di wajahnya. Baiklah, kalian semua bisa kembali ke apa yang kalian lakukan sebelumnya. Aku akan masuk ke jurang sekarang. Hani tidak ingin menunda lebih lama lagi. Lengan bajunya berdesir dan bola api 3 warna muncul di tangannya berubah menjadi kipas triflame. Hani kemudian melambaikan kipas dengan lembut di udara dan tanda mulai muncul di kipas saat api 3 warna muncul di permukaannya. Tubuh Hani bergoyang dan dia melesat langsung ke arah penghalang cahaya sebagai seberkas cahaya biru. Pada saat yang sama, dia melambaikan kipas triflame-nya ke arah penghalang cahaya. Dan kipas itu tampaknya telah berubah menjadi pedang tajam yang tak tertandingi di tengah ledakan yang bergema. Bilah api mampu dengan mudah merobek celah yang lebarnya sekitar 10 kaki ke dalam penghalang cahaya. Dan Ki Iblis Hitam meletus dari dalam sebelum mencoba menembus udara. Ekspresi kultivator jubah merah sedikit berubah setelah mendengar itu. Sementara semua kultivator pembangunan fondasi berteriak kaget tanpa sadar. Namun Hani telah dipersiapkan dengan baik sebelumnya saat dia dengan kejam menepuk lengan bajunya yang lain ke bawah. Semburan cahaya biru segera dikirim menyapu ke bawah, langsung menekan Ki Iblis yang bocor dengan tekanan spiritualnya yang luar biasa. Segera setelah itu, semburan cahaya biru melintas saat Hani terbang ke jurang maut. Penghalang cahaya putih dengan cepat disegel lagi. Dan bahkan tidak ada satupun gumpalan Ki jahat yang berhasil melarikan diri. Kultivator berjubah merah menghela nafas lega dan pada saat yang sama senyuman mencela diri muncul di wajahnya. Dengan kultivator hebat nomor 1 di wilayah selatan surgawi, tidak perlu baginya untuk begitu gugup. Tepat pada saat itu, salah satu kultivator pembangunan fondasi berdiri di belakangnya tiba-tiba berteriak, "Paman bela diri, lihat!" Kultivator berjubah merah tersendat setelah mendengar itu sebelum berbalik ke arah yang ditunjukkan oleh murid itu. Di sana di kejauhan, beberapa puluh garis cahaya meluncur ke arah mereka. Mereka adalah kultivator Sekte Awan Melayang. Sepertinya senior Han cukup serius tentang ini. Mungkinkah benar-benar ada iblis kuat yang menyelinap ke dalam jurang? Kultivator berjubah merah bergumam dengan ekspresi kompleks di wajahnya. Di tengah hamparan luas Ki Iblis Hitam pekat di dalam jurang, Hani telah memanggil petir penakluk iblis untuk melindungi dirinya sendiri. Pada saat ini, dia sedang maju menuju titik terdalam di jurang di tengah serangkaian petir yang bergemuruh. Busur emas petir di sekitar tubuhnya terjalin tanpa henti dengan Ki jahat di udara. Dan Ki jahat terus-menerus dimusnahkan setelah Hani bangkit. Hani tidak mempedulikan itu saat dia membuat serangkaian segel tangan berulang kali. Melepaskan teknik rahasia dari seni formasi baru lahir mendalam. 10.000 kaki, 20.000 kaki, 30.000 kaki. Hani mempertahankan hasil dari teknik rahasia tanpa jeda, tapi dia tidak mendeteksi apapun dalam indera spiritualnya. Saat dia menggali lebih dalam dan lebih dalam ke jurang, ekspresinya berangsur-angsur menjadi gelap.
Setelah mencapai kedalaman sekitar 70.000 hingga 80.000 kaki, bahkan dia mulai meragukan penilaiannya sendiri. Mungkinkah prediksinya salah? Mungkinkah jiwa baru lahir kedua tidak pernah datang ke sini dan malah pergi ke tempat lain untuk berkultivasi? Saat pikiran itu melintas di benak Handi, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia tiba-tiba berhenti. Ekspresi serius muncul di wajahnya saat dia membuat segel tangan alternatif. Pada saat yang sama, dia mulai melantunkan sesuatu dengan suara rendah. Dan dia melihat langsung ke depan dengan tatapan yang tidak berkedip dan cahaya biru berkilauan di matanya. Tiba-tiba, ekspresi aneh muncul di wajahnya dan dia tampak agak tidak yakin. Setelah ragu-ragu sebentar, dia langsung beraksi lagi. Namun pada kesempatan ini, Handi tampak sangat jelas di mana targetnya dan gerakannya jauh lebih tegas dan terarah. Dia menuruni ketinggian 3.000 sampai 4.000 kaki lagi setelah dia mendengar geraman liar yang rendah. Dia mengerutkan bibirnya dan melambat secara signifikan saat turun. Pada saat yang sama, dia mempererat cengkramannya di sekitar kipas triplemnya. Cahaya biru yang berkilauan di dalam mata Handi menjadi lebih menyilaukan saat dia menatap tajam ke dalam ki jahat di bawah dengan tatapan yang tidak berkedip. Di basis kultivasi Handi saat ini, jika dia melepaskan mata penglihatan terang dengan sekuat tenaga, dia sudah bisa melihat hingga 1.000 kaki jauhnya di kedalaman jurang segudang iblis. Namun semuanya menjadi agak kabur pada jarak lebih dari 500 kaki. Sekitar 1.000 kaki di bawah Handi, ada sosok hitam tinggi dan besar yang mengeluarkan raungan yang luar biasa. Handi melihat ke bawah dengan mata rohnya dan menatap langsung ke mata merah jahat sosok hitam itu. Rasa dingin menjalar di punggung Handi.